Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kimia untuk SMA kelas 12, masih membahas sifat kolegatif larutan. Kali ini kita akan membahas sifat kolegatif larutan yang ketiga, yaitu penurunan titik beku larutan. Pengertian titik beku. Titik beku adalah keadaan saat suhu dan tekanan tertentu suatu zat cair membeku, ya, di mana cairan dengan keadaan cairnya itu dengan zat padatnya, yaitu dengan dalam keadaan padat, berada pada keadaan setimbang. Ya, itu namanya titik. Pada titik beku ini, kecepatan partikel meninggalkan keadaan cair dan memasuki keadaan padat sama dengan kecepatan partikel meninggalkan keadaan padat dan memasuki keadaan cair. Seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa titik beku untuk air itu dalam keadaan normal adalah 0 derajat Celcius. Ya. Nah, jika ke dalam air dilarutkan sejumlah zat terlarut yang sukar menguap sehingga terbentuk larutan, maka titik beku larutan tersebut akan lebih rendah daripada titik beku air murni. Jadi, adanya zat terlarut yang sukar menguap dalam larutan itu selain akan menaikkan titik didih larutannya, juga akan menurunkan titik beku larutannya. Seperti itu. Data percobaan penurunan titik beku larutannya seperti ini. Perhatikan, ini untuk larutan urea, ya, larutan urea CONH2 2 kali dengan molalitas yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ini 2, ini 1, 0,5, 0,1. Maka memberikan penurunan titik beku yang berbeda-beda juga. Ya. Demikian juga dengan gula ini sukrose C12 H22O11. Ya, dengan molalitas yang berbeda-beda juga memberikan penurunan titik beku. Jadi kalau kita perhatikan ini sebanding. Ya. Penurunan titik beku itu sebanding dengan molalitas larutannya. Seperti itu. Ya. Menurut hukum Beckmann dan Raoult, ya sama dengan itu. Penurunan titik beku larutan atau delta TF, F-nya itu dari Friis, karikatur Friis, itu sama dengan molalitas larutan itu dikalikan dengan tetapan penurunan titik beku molalnya yang selanjutnya disebut dengan KF. Ya. Jadi perumusannya sama dengan kenaikan titik didih. Ini penurunan titik beku seperti ini, delta TF sama dengan M kali KF. Delta TF itu, penurunan titik beku itu adalah titik beku pelarut dikurangi titik beku larutannya. Delta TF-nya adalah M kali KF. M-nya adalah molalitas gram per mr kali 1000 per P. KF-nya adalah tetapan molal titik beku, ya. Tetapan molal titik bekunya. Penurunan titik beku. Seperti itu. Sama, ya. Contohnya, yang pertama, glukosa yaitu C6H12O6 yang masanya 45 gram dilarutkan dalam 250 gram air. Yaitu KF airnya adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Jika diketahui massa atom relatif C12, H1 dan O16, maka titik beku larutan tersebut adalah berapa? Penyelesaiannya begini. Ini diketahui massa zat terlarutnya yaitu glukosanya 45 gram, massa pelarutnya 250 gram, KF-nya 1,86, MR-nya. Nah, kalau tidak diketahui maka harus dihitung dari AR, itu 6 kali 12 tambah 12 kali 1 sama dengan 180. Jadi 12
1 dan 16 ini AR dari C, H, dan tanyakan titik beku larutannya. Kita menghitung delta TF-nya dulu. Delta TF yaitu penurunan titik bekunya sama dengan KF kali gram per mr kali 1000 per P. Ini adalah molal, gram per ml kali 1000 per P-nya. Sama dengan KF-nya 1,86 kali gramnya 45, mr-nya 180, ini 1000 per massa airnya 250. 1,86 kali 45 dibagi 180, 0,25, 1000 dibagi 250, 4. Sama dengan delta TF-nya 1,86 derajat Celcius. Maka titik beku larutannya ditentukan sama dengan 0 dikurangi delta TF-nya 1,86 derajat Celcius. Ya, 0 ini adalah titik beku dari pelarut, yaitu airnya. Jangan lupa ya. Jadi meskipun di soal tidak disebutkan, titik beku air itu 0 derajat Celcius. 0 dikurangi 1,86 sama dengan negatif 1,86 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya adalah negatif 1,86 derajat Celcius. Kemudian contoh yang kedua, untuk menurunkan titik beku 500 gram air menjadi negatif 0,062 derajat Celcius, ketahui KF airnya 1,86, maka jumlah urea atau CONH2 dua kali dengan air CO dan N dan H seperti ini, yang harus dilarutkan adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah massa urea yang harus dilarutkannya berapa. Penyelesaiannya diketahui, ini massa pelarut 500 gram, delta TF-nya, nah ini delta TF-nya, karena dari air kemudian membeku menjadi larutan dengan titik beku negatif 0,062, maka delta TF-nya adalah 0 dikurangi negatif 0,062 sama dengan 0,062 derajat Celcius. Ini delta TF-nya dihitung dari situ. MR-nya seperti biasa dihitung dari AR, ya, ketemunya 60. Kemudian KF-nya 1,86, maka ditanyakan massa urea yang dilarutkan. Ini seperti ini. Delta TF sama dengan KF kali massa per mr kali 1000 per P. Ini molalitas seperti biasa. Delta TF-nya 0,062 sama dengan 1,86 KF-nya kali massa, ini yang ditanyakan massanya, per 60 itu mr kali 1000 per 500. 500 adalah massa airnya. 0,062 sama dengan 0,031 kali massa ini, ya. 0,031 itu dari 1,86 dibagi 60. Ini ya, 0,031. 1,86 dibagi 60, 0,031 kali massa ini masih kali 22 1000 dibagi 500. Sama dengan 0,062 selanjutnya sama dengan 2 kali 0,031 jadi 0,062 kali massa. Maka massanya sama dengan 0,062 dibagi 0,062 sama dengan 1 gram. Jadi massa urea yang harus dilarutkan adalah sebanyak 1 gram. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebanyak 1,8 gram zat non-elektrolit dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika penurunan titik beku larutannya sama dengan 0,93 derajat Celcius, KF airnya 1,86, maka berapa massa molekul relatifnya? Yang ditanyakan adalah massa molekul relatif. Kalau tadi massanya, sekarang massa molekul relatifnya. Hampir sama ya penyelesaiannya, diketahui seperti ini. Massanya 1,8 gram, massa airnya 200 gram. Kemudian delta TF-nya, penurunan titik bekunya langsung 0,93, KF-nya 1,86, ditanyakan MR.
sama aja ya, seperti ini persamaannya, jangan lupa dihafalkan. Dan masukkan delta TF pada 0,93, KF-nya 1,86, gramnya 1,8, ini MR-nya, tuliskan saja MR kali 1000/200. MR-nya sama dengan, jadi seperti biasa perkalian silang ya. MR ini MR kan seperti ini 1,86. Jadi di sini digantikan ya, MR-nya bertukeran dengan 0,93 ini. Ya, MR sama dengan 1,86 kali 1,8/0,93 kali 1000/200. Seperti itu ya. Jadi ini hasil dari perkalian silangnya. Hingga MR sama dengan 1,86 kali 1,8 dibagi 0,93 sama dengan 1,94 kali 1000/200 sama dengan 5. MR sama dengan, ini dikalikan 1,86 kali 1,94 kali 5 sama dengan 18 gram per mol. Jadi MR zat non elektrolit tersebut adalah 18 gram per mol. Gitu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan pada materi penurunan titik beku larutan. Semoga bermanfaat. See you next time. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.